selamat datang di Intan Channel. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi semuanya. Selamat pagi anak-anak. Kenalkan, nama Ibu Kade Intan Prameswari. Nah, pada hari ini sebelum kita mulai belajar, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, Ibu persilahkan. Baik, terima kasih banyak ketua kelas sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Sekarang, hari apa? Hari apa? Hari apa? Hari apa sekarang? Sekarang hari apa? Hari apa sekarang? Benar sekali, hari Senin. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu minta anak-anak semuanya melihat temannya yang di sebelah kanan maupun kiri, depan dan belakang. Apakah teman-temannya semua sudah hadir? Baik, semuanya sudah hadir ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau bertanya nih, anak-anak semuanya tahu tidak hari ini kita akan belajar tentang apa? Baik, benar sekali. Hari ini kita akan belajar tentang Lambang Garuda Pancasila. Sebelum itu, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu capaian pembelajaran kita pada hari ini. Peserta didik mampu mengenal simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga. Dan adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan simbol-simbol lambang Garuda Pancasila melalui kegiatan menggunakan gambar yang ditampilkan sebanyak minimal 3. Lalu yang kedua, siswa mampu menunjukkan simbol-simbol Garuda Pancasila sesuai dengan sila Pancasila melalui kegiatan mencocokkan dari gambar yang sudah disiapkan sebanyak 3 buku. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan contoh perilaku yang baik seperti berbagi, saling tolong-menolong sebanyak 2 contoh melalui kegiatan diskusi maupun sesi tanya jawab. Yang keempat, yaitu yang terakhir, siswa menunjukkan sikap bangga terhadap lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila dengan antusias di kelas dan bersikap positif, guna juga untuk menghormati serta menghargai simbol negara Indonesia. Pada pembelajaran kali ini, Ibu memilih menggunakan model belajar Problem Based Learning, yaitu PBL, di mana model ini menggunakan suatu contoh permasalahan atau berbasis masalah. Kenapa Ibu memilih model ini? Sesuai yang kita ketahui bersama, anak kelas 1 SD atau fase A adalah anak yang belajar dengan pemikiran konkret, sehingga mudah memahami apabila menggunakan model ini. Di sini Ibu juga mengkolaborasikannya dengan metode yang tepat, yaitu berdiskusi, menggunakan contoh kasus sesuai dengan kehidupan sehari-hari, dan juga sesi tanya jawab. Sehingga Ibu harapkan anak-anak siswa SD kelas 1 mudah mengerti, memahami pembelajaran yang Ibu sampaikan, dan belajar menjadi lebih bermakna. Anak-anak semuanya, apakah kalian melihat sesuatu di sebelah Ibu? Kira-kira ini gambar apa ya? Dan apakah anak-anak semua pernah melihatnya? Benar sekali, gambar ini sering kita jumpai di dalam kelas. Nah, ini adalah lambang negara Indonesia, yaitu burung Garuda yang besar dan kuat. Dan di dalamnya terdapat lambang-lambang, simbol-simbol nilai Pancasila.
Nah, sebelum itu anak-anak semuanya pernah mendengar tidak apa itu Pancasila? Nah, Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca yang artinya 5 dan sila yang artinya dasar. Jadi, Pancasila adalah 5 dasar negara Indonesia yang dilambangkan dari simbol-simbol Garuda yang sudah Ibu perlihatkan tadi. Nah, kalau anak-anak penasaran, ayo kita bahas lebih jelas satu persatu. Baik anak-anak semuanya, sekarang kita bahas dulu ya burung Garuda Pancasila. Di sini Ibu sudah menampilkan burung Garudanya. Wow, silau sekali ya anak-anak semuanya. Burung Garudanya berwarna emas, terang dan sangat mewah. Nah, di sini juga terlihat sekali burung Garudanya sangat kokoh, gagah, dan kuat. Nah, ini melambangkan Ibu dan anak-anak semua serta warga negara Indonesia harus memiliki jiwa yang bersemangat dan selalu kuat. Selanjutnya, kita akan membahas terkait helai dari bulu-bulu si burung Garuda ini. Anak-anak semuanya, tadi Ibu sangat terkesima melihat warna dari burung Garuda yang berwarna emas ini. Nah, itu tidak sembarangan loh, itu ada artinya kenapa warna emas. Nah, yang kita ketahui bersama, emas itu kan kuat, emas itu kan bercahaya, bersinar, dan juga mulia. Nah, diharapkan nantinya negara Indonesia berhati dan berakhlak mulia serta memiliki jiwa yang kuat. Nah, itulah dia artinya. Jadi, kira-kira boleh nggak sih kita warnain bebas dari burung Garuda ini? Nggak boleh ya anak-anak ya, semua ada aturannya. Nah, anak-anak semuanya, kita lihat, wow, banyak sekali helaian burung dari Garuda ini. Nah, kita mulai dulu dari bagian sayapnya. Jumlahnya sebanyak 17 helai. Lalu kita bahas juga di bagian ekornya. Nah, di ekornya terdapat 8 helai bulu burung. Dan selanjutnya kita akan membahas bagian bawah perisai sebanyak 19 helai. Wow, banyak ya. Lalu kita lanjut ke bagian leher. Nah, di leher ini terdapat 45 helai bulu burung. Wah, banyak sekali ya. Nah, anak-anak semuanya, ini ada alasannya loh kenapa jumlahnya harus seperti itu. Karena pada tanggal 17 Agustus, yaitu bulan 8 tahun 1945, sesuai dengan jumlah burung Garuda adalah Hari Kemerdekaan Indonesia. Baik anak-anak semuanya, tadi kita sudah membahas bagian burung Garuda. Tapi kita lanjut nih, di bagian tengah, apakah anak-anak melihat pada dada burung Garuda terdapat gambar? Ya, benar melihat ya, di sana terdapat perisai dan juga simbol-simbol di dalamnya. Kenapa sih Ibu di sana ada perisai? Nah, perisai melambangkan Indonesia dilindungi sepenuhnya. Dan di dalamnya itu terdapat simbol-simbol. Nah, Ibu tayangkan ya. Nah, di sini terdapat banyak sekali simbol yang kita akan bahas mulai dari yang di tengah, yaitu bintang.
lalu yang di bawah terdapat rantai. Lalu kita ke atas, yang ketiga itu ada pohon. Pohon apa? Pohon beringin. Nah, selanjutnya di sana terdapat kepala banteng. Lalu yang terakhir, yang kelima, terdapat padi dan kapas. Nah, anak-anak penasaran gak sih apa aja arti dari simbol-simbol dari dada burung Garuda yang ada perisainya itu? Kita bahas dulu dari bintang. Di bagian tengah terdapat bintang yang mengartikan bahwa kita semua percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi contohnya itu kita rajin sembahyang, taat kepada Tuhan, dan selalu menghargai setiap umat beragama. Nah, selanjutnya kita lanjut ke yang kedua, yaitu rantai. Anak-anak lihat kan, rantai itu menjadi sambung menyambung hingga panjang, yang artinya kita harus saling menyayangi, saling mengasihi sesama walaupun kita berbeda suku, ras, budaya, dan agama. Nah, selanjutnya yang ketiga nih anak-anak, tadi ada lambang apa ya? Benar sekali, yaitu pohon beringin, yang artinya adalah persatuan, di mana bersatu walau berbeda, yang sudah Ibu katakan tadi. Nah, selanjutnya yang keempat itu artinya apa sih Ibu? Tadi ada gambar apa ya? Nah, benar sekali, ada kepala banteng. Nah, dari ini artinya adalah kita semua sebagai warga negara Indonesia harus saling bermusyawarah, berdiskusi agar tidak terjadi perpecahan. Nah, yang terakhir nih Ibu akan bahas. Jadi yang terakhir itu ada simbol dari padi dan juga kapas yang melambangkan keadilan dan kesejahteraan, di mana negara Indonesia adalah negara yang makmur, penuh dengan penghasilan, pertanian, kebahagiaan, keadilan, dan lain sebagainya. Nah, itu dia arti dari simbol-simbol yang berada di perisai burung Garuda Pancasila. Nah, anak-anak semuanya, sekarang kita akan bahas terkait bunyi dari sila-sila Pancasila yang juga sesuai dengan simbol-simbol dari burung Garuda ini. Yuk kita lanjut lagi. Baik anak-anak Ibu semuanya, di sini sebelum Ibu lanjut ke pelajaran berikutnya, apakah anak-anak Ibu masih semangat? Wah, sepertinya semangatnya sudah menurun sedikit ya. Biar makin semangat nih, ayo kita bergoyang bersama dulu. Nanti kita bernyanyi sambil bergoyang. Seperti ini contohnya. Kalau kau senang hati goyang kanan, kanan. Kalau kau senang hati goyang kiri, kiri. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Nah, bisa anak-anak semuanya? Bisa ya? Kita mulai. 1, 2, 3. Kalau kau senang hati goyang kanan, kanan. Kalau kau senang hati goyang kiri, kiri. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Nah, pintar sekali anak-anak Ibu, sudah semangat kembali ya. Yuk kita lanjut materi berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait bunyi dari sila Pancasila. Dimulai dari sila yang pertama. Nanti Ibu Ridwan dan anak-anak menirukan. Yang pertama,
Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, anak-anak semuanya, bunyi dari sila yang pertama yang mengartikan kita harus mengutamakan Tuhan. Dan ada pun contohnya dalam penerapan sehari-hari, di mana kita berdoa sebelum makan, berdoa sebelum belajar yang sudah kita lakukan tadi, berdoa sebelum melakukan kegiatan apapun, dan juga selalu menghormati teman-teman yang berbeda agama. Selanjutnya bunyi yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Seperti kita saling tolong-menolong, saling membantu sesama. Yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Nah, anak-anak, di sini contohnya kita tidak boleh bertengkar satu yang sama lainnya, dan kita harus akur, tidak boleh membeda-bedakan teman yang misalkan yang berbeda agama, ras, suku, budaya, warna kulit, tinggi badan, dan lain sebagainya. Kita harus bersatu. Nah, selanjutnya yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana contohnya kita semua harus bermusyawarah atau berdiskusi untuk menentukan suatu keputusan yang besar. Nah, di sini contohnya nih, tadi Ibu meminta ketua kelas untuk memimpin doa. Nah, ketua kelas dipilih melalui kegiatan musyawarah di kelas atas persetujuan anak-anak semuanya untuk mencapai mufakat, yaitu menunjuk ketua kelas yang tepat dari diskusi kita tadi. Nah, yang kelima nih anak-anak, yang terakhir, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana contohnya itu kita saling berbagi satu sama lainnya tanpa membeda-bedakan. Contohnya Anin dan Adit saling berbagi makanan, tidak boleh membeda-bedakan. Dan juga contohnya bergiliran saat bermain. Tadi di luar kan banyak permainan, jadi anak-anak harus saling berbagi dan bergiliran. Tidak boleh saling serobot, tidak boleh saling bertengkar. Nah, itu dia tadi contoh dari pengamalan sila-sila Pancasila beserta bunyinya. Sudah paham belum anak-anak semuanya? Baik anak-anak semuanya, itulah dia tadi materi yang Ibu sampaikan dan sudah kita pelajari bersama. Nah, Ibu ingin anak-anak semua ikut menjawab pertanyaan yang sudah Ibu siapkan. Oke, kita lihat nih. Yang nomor 1 tadi itu simbol apa ya namanya? Dan juga pada bunyi sila Pancasila yang keberapa ya? Benar sekali, itu adalah simbol bintang pada sila yang pertama di sila Pancasila. Tadi bunyinya apa ya? Benar sekali, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, selanjutnya kita lihat di nomor 2. Itu ada gambar apa ya? Nah, ternyata itu simbol dari padi dan kapas. Itu sila Pancasila yang keberapa? Nah, benar, sila yang kelima, yaitu bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Pintar sekali anak-anak Ibu. Nah, yang terakhir nih anak-anak, yang ketiga. Di sini terdapat gambar pohon beringin. Nah, tadi artinya apa ya dan sila keberapa ya?
Benar sekali, yaitu sila Pancasila yang ketiga yang melambangkan persatuan meskipun banyaknya perbedaan. Nah, bunyi silanya seperti apa ya? Benar, yaitu bunyinya ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, pintar sekali ya anak-anak ibu. Oke, kita lanjut lagi ya. Di sini ibu menyiapkan soal menjodohkan. Lihat di sebelah kanan dan kiri ibu. Coba bantu ibu untuk menjodohkan ya. Tadi arti dari Pancasila yang simbolnya seperti bintang ini termasuk bunyi di sila keberapa ya? Selanjutnya yang kedua itu ada lambang dari sila keberapa ya? Dan itu simbol apa ya? Yang ketiga, di sana juga terdapat gambar dari simbol yang sudah ibu jelaskan tadi. Itu melambangkan apa ya? Selanjutnya, tadi ibu sudah bahas terkait burung Garuda. Dan di mana itu tadi juga terdapat jumlah dari setiap helaian bulunya. Nah, anak-anak bisa tuliskan di sini ya. Tadi kira-kira di bagian leher ada berapa ya? Di bagian bawahnya ada berapa ya? Dan juga bagian sayapnya ada berapa ya? Dan kenapa sih jumlahnya harus seperti itu? Anak-anak bisa tulis di bawah sini ya. Baik anak-anak semuanya. Nah, ibu ingin anak-anak mewarnai gambar burung Garuda Pancasila yang sudah ibu siapkan dengan sesuai yang sudah ibu tampilkan tadi. Dari warna bulunya apa, bintangnya apa, rantainya, pohon beringinnya, dan kepala bantengnya, padi dan kapasnya juga. Dan serta warna dari perisainya. Oke, nanti anak-anak bisa kumpul ke ibu. Baik anak-anak semuanya, itulah dia tadi materi yang sudah kita pelajari bersama. Nah, sebelum itu ibu ingin menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita. Jadi kita sudah membahas terkait Pancasila yang artinya 5 dasar negara Indonesia, yang lambangnya terdapat burung Garuda Pancasila yang sangat gagah, yang berisi tulisan Bhinneka Tunggal Ika di bawahnya, dan juga terdapat perisai di dadanya, dan ada simbol-simbol di dalamnya yang membunyikan sila-sila Pancasila. Tadi ada 5, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan juga kita sudah belajar terkait sikap positif yang harus kita miliki sebagai warga negara Indonesia yang saling bersatu. Dan juga tentunya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak, yang harus saling menghargai, saling mengayomi, menghormati orang tua, ibu guru, dan lingkungan sekitarnya. Nah, terkait itu, apakah ada anak-anak lagi yang ingin bertanya terkait materi yang ibu sampaikan? Tidak ada ya, sudah cukup jelas berarti materi yang ibu sampaikan. Nah, ibu ingin salah satu dari kalian menjawab deh pertanyaan ibu. Tadi Pancasila itu artinya apa ya? Dan kira-kira sebutkan dong 3 simbol dari Pancasila tadi yang terdapat di Garuda. Oke, benar banget nih, pintar anak ibu.
di mana Pancasila artinya 5 dasar negara Indonesia. Dan ada pun 3 simbolnya. Tadi benar banget nih yang disebutin. Ada bintang, ada pohon beringin, dan juga banteng. Wow, berarti anak-anak ibu sudah mengerti semuanya ya. Baik, sebelum mulai, ayo kita berdoa terlebih dahulu seperti sebelumnya. Untuk ketua kelas, silakan memimpin kembali doa kita sebelum pulang. Baik, terima kasih banyak ketua kelas. Nah, sebelum pulang, Ibu ingin kita bernyanyi bersama-sama ya. Ucapan terima kasih kepada Ibu Guru. 1, 2, 3. Terima kasih Ibu, terima kasih Ibu, terima kasih Ibu Guru. Terima kasih Ibu, terima kasih Ibu, terima kasih Ibu Guru. Gelang si patu gelang, gelang si ramai-ramai. Mari pulang, marilah pulang, pulanglah kita bersama-sama. Baik anak-anak, sebelum pulang bisa dicek kembali di kolong bangkunya apakah ada sampah. Tidak ada sampah ya. Baik, sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Dadah.